Gue lihat-lihat ya, kayaknya dulu tuh kita sibuk-sibuk banget ya jualan kartu kredit tuh kayaknya udah yang Seru ya. paling keren gitu ya. Kayaknya untuk payment tuh udah yang paling maju waktu itu ya. Sekarang kayaknya udah kayak dinosaurus ya kartu kredit ya. Ada yang lebih canggih ya. Sebenarnya Gelagat ini waktu kita masih di kartu kredit itu kita udah lihat prediksi itu dari tahun 2010-an tuh. Nanti bakalan ada fintech. Jadi di video kali ini kita akan bahas apa itu fintech ya. Fintech apaan tuh? Apaan tuh? Kalau lagi kepepet butuh uang tutup lubang pasti ingat pinjol, pinjol. Kalau butuh uang untuk dagang dan tambah modal lalu ingat pinjol, pinjol. Kalau kau belum nikah tapi belum cukup uang juga ingat pinjol, pinjol. Kalau nggak ada uang untuk jalan-jalan lo juga mungkin ingat pinjol. Hey, hey. Kita mulai dari namanya dulu ya Sakti ya. Fintech itu ada dua kata, financial and technology. Kayaknya rumit ya. Pakai bahasa Indonesianya boleh nggak? Apa Kalau sih bahasa terjemahan? Indonesia, pemakaian teknologi untuk layanan keuangan. Udah simple belum tuh? Masih susah juga. Masih susah Inovasi juga. teknologi. Inovasi teknologi untuk layanan keuangan. Masih susah juga. Yang lebih gampang lagi ada Lebih nggak? gampang lagi penggunaan teknologi untuk memudahkan layanan keuangan. Penggunaan teknologi untuk Untuk mempermudah mempermudah transaksi transaksi. keuangan. Nah, itu lebih gampang kayaknya. Nah, itu mungkin lebih dimengerti. Sebelum kita masuk Uh-uh. penjelasan mengenai financial technology atau fintech, teman-teman subscribe dulu video kita supaya nanti bisa terus ngikutin video kita dan notifikasinya jangan lupa di teng-teng gitu, ya kan? Ya, sebelum kita mulai juga, kita mau disclaimer dulu nih. Iya. Karena kita kan akan membahas tipe-tipe dan jenis dari fintech. Mau nggak mau kan dikasih contoh. Iya. Kalau kita ngasih contoh, kan harus nyebutin brand kan? Nama. Iya. Nah, kita itu tidak di endorse, tidak ada sponsor dari nama-nama Iya. nanti yang akan kita sebutkan. Jadi kita cuman supaya gampang Supaya aja teman-teman contoh, kan teman-teman iya, itu tahu gitu ya. Iya. Jadi ya teman-teman emang benar apa kata Inrara tadi. Jadi fintech itu hadir untuk memberi kemudahan teman-teman bertransaksi keuangan. Dah, masalahnya orang itu suka udah takut duluan karena ada kata teknologi. Padahal sebenarnya teman-teman tuh sehari-hari juga bergaul dengan teknologi. Buktinya apa? Dengan handphone dan internet. Ya. Jadi dengan adanya layanan internet yang makin canggih, itu fintech itu menjadi jalan masuk untuk dunia keuangan di masa depan. Terus kalau menurut Bank Indonesia ya, itu dibagi kategorinya. Ada 4 ya. Ya, ada 4. Ada yang Satu crowdfunding, Crowdfunding dan peer-to-peer. peer-to-peer tuh P2P ya. P2P. Nah, P2P tuh kayak people to people gitu kali People ya. to orang awam dan orang awam, teman-teman lah. Ya, jadi kalau crowdfunding itu maksudnya ngumpulin uang nilainya kecil-kecil dari masyarakat gitu ya. Itu tujuannya ada yang bisa untuk donasi, tadi seperti contohnya kitabisa.com. Atau untuk tujuannya memang untuk bisnis, untuk investasi. Contohnya ada yang namanya Amarta ya. Nah itu jadi uang yang kecil-kecil itu diinvestasikan dalam bentuk macam-macam. Ada properti, ada investasi keuangan, beli saham dan macam-macam. Ini kayak reksadana nggak sih zaman dulu ya? Cuman dalam bentuk fintech. Inovasi teknologinya lebih canggih. Ya itu jadi sebenarnya sama aja. Terus kalau yang P2P Ya. itu pinjaman dari orang ke orang nih. Jadi kayak misalkan saya sama Indra nggak kenal, lo sama gue nggak kenal nih. Nggak. Terus gue bingung nih punya duit mau gue pinjemin ke siapa ya gitu kan, supaya ini ada bunganya. Nah kebetulan Indra itu orang yang butuh uang. Jadi kita tuh dipertemukan karena kita nggak kenal, dipertemukan oleh yang namanya Platform pinjol itu platform gitu. atau kalau lebih simpelnya aplikasi Ya. Pinjol. Ya. Nah aplikasi pinjol itu mempertemukan kita yang paling nggak kenal. Jadi kalau bentuk kerjanya itu nanti
ada skemanya ya. Iya. Jadi misalkan nih yang tadi nih aku nih yang punya uang, Indrara yang butuh uang. Nah aku mau pinjemin ke Indrara, tapi karena kita nggak kenal, jadi ada perusahaan pinjol nih di tengah. Nah jadi dia yang bikin aturan main, tingkat bunga, aturan denda, aturan kapan pengembalian dan sebagainya. Iya. Tapi perjanjian kreditnya itu antara aku sama Indrara gitu Iya. ya. Nah, kalau debt collector datangnya dari perusahaan pinjol, Iya. ya kan? Gitu kira-kira teman-teman. Itu peer to peer. Yang nomor 2 adalah market aggregator. Coba jelasin It. Market aggregator atau e-aggregator. Oh, oke. Ini adalah platform yang mengumpulkan data-data finansial atau jasa keuangan atau produk-produk keuangan, kemudian dibandingkan. Oh. Karena udah dibandingkan, jadi kelihatan tuh yang mana harganya lebih murah, lebih mahal, terus salah satu keuntungannya tuh apa. Jadi kita tuh nggak harus misalnya satu-satu kayak zaman kita dulu, misalnya kita mau tahu tentang KPR aja, kan kita tuh mesti cari brosur ya, telepon satu-satu. Iya, telepon ke masing-masing bank Benar, gitu ya. benar. Kalau ini udah tinggal buka aplikasi, udah jajar tuh Udah semua. jajar, misalnya produk oke. asuransi, produk KPR, produk KTA. Oh, jadi milihnya di situ ya. Milihnya di situ, dia udah ngasih semua Ya. gitu. Contohnya apa? Contohnya cermati, Terus? atau Cek aja. cek aja. Ya, itu contohnya ya. Itu contohnya. Ada sih beberapa sih, cuman nggak hafal. Terus yang ketiga itu adalah investment dan risk management. Management ya. Jadi kalau investment dan risk management itu yang membantu teman-teman untuk membuat perencanaan keuangan. Ya. Jadi kayak misalkan teman-teman tuh punya gaji katakanlah 10 juta nih. Nah, teman-teman bingung nih. Teman-teman mau ngajuin pinjaman. Terus kemudian ini cukup apa enggak? Nah, teman-teman tinggal masukin ke situ. Jadi ada aplikasinya, masukin gajinya berapa, pengeluaran tiap bulan tuh berapa, kemudian kira-kira minjemnya tuh berapa sih gitu loh. Jadi dia membantu Merencanakan keuangan kita. jadi kayak apa penasehat keuangan personal. Jadi Personal itu fund kira-kira management, ya. gitu ya. Terus apa lagi yang mau ditambahin? Ada nggak yang lain dari itu? Robot-robot misalnya itu robot-robot. yang lagi keren tuh, kita diteleponin terus tuh, Ya, ditawarin kita punya teleponin, robot. Kita ditawarkan beberapa produk misalnya untuk forex. Forex itu apa ya? Forex itu foreign exchange, jadi jual beli falas, jual beli mata uang asing. Ya. Nah, biasanya tuh ada keuntungan tuh dari selisih harga jual, harga beli. Nah, itu kalau dulu kan kita pakai ngitung tuh sendiri, kira-kira ngeliat nih bakal naik atau bakal turun gitu kan. Nah, dikasih tahu trennya. Nah, sekarang udah pakai robot semuanya. Jadi kalau teman-teman mau beli, teman-teman beli robotnya, kemudian nanti dia tuh yang ngatur semuanya. Dia tanya kira-kira teman-teman mau ambil resiko untuk kerugian berapa kayak gitu kan. Kalau keuntungan nggak dibatesin gitu. Nah, nanti dia yang ngatur gitu ya kira-kira ya. Betul. Robot-robot itu keuangan itu banyak sih merek-mereknya, lagi banyak tuh, lagi ngetren, tapi hati-hati sih, banyak yang juga yang abal-abal juga, hati-hati. Jadi Ntar kapan-kapan kita bahas ya tentang robot-robot itu, robot-robot forex ya, sama saham. Yang keempat itu adalah payment, clearing dan settlement. Ya. Artinya apa bahasa Indonesianya? Payment itu apa tuh? Sistem pembayaran. Sistem pembayaran. Jadi macam-macam tuh kan, kalau kita beli apa kan kita bayar tuh. Iya. Bisa bayarnya pakai kartu kredit, bisa kartu debit, bisa pakai handphone Kartu ya kan. prepaid. Prepaid. Nah, itu masuk dalam sistem pembayaran lah. Dalam itu ada juga yang namanya clearing dan settlement. Iya. Nah, clearing itu adalah transaksi pertukaran data-data transaksi kartu kredit, kartu debit, data-data transaksinya aja dulu belum dibayar. Settlement itu kalau udah dibayar. Dibayar, iya. Nah, jadi pertukaran antar itu ya, lembaga keuangan ya. Keuangan. Oke. Jadi secara komplitnya kan cycle-nya itu adalah mulai dari pembayaran, clearing, dan settlement. Nah, ini kita ya. Waktu kita itu kan masih payment 2.0 atau 3.0. Iya, kita dulu 2.0 ya. Iya, nah fintech tuh sekarang udah sampai 4.0 gitu. Berarti lebih banyak inovasi. Iya. Nah, dengan banyak inovasi itu payment itu nggak terbatas hanya kartu kredit, kartu debit, kartu prepaid. Iya. Nah, sekarang ada yang namanya e-wallet. Nah, e-wallet itu di mana sih? Itu yang di handphone itu ya, ada OVO, ada GoPay ya.
macam-macam. Link aja, Ya, link ya. aja dulu tuh T-Cash, nah Ya. link aja, terus ada Dana. Iya, Nah, banyak. jadi sebenarnya tuh teman-teman udah tahu dan pasti udah pakai. Iya, Ya. itu masuk fintech semuanya, Itu masuk ya fintech kan? semua. Dan itu biasanya medianya itu adalah handphone. Ya, zaman kita dulu waktu mau keluar tuh handphone baru mulai ya, NFC, inget nggak lo? NFC. Jadi medianya handphone itu bisa membaca berapa jumlah pembayaran tuh bisa lewat QR, ya kan? Yang ada gambarnya, tinggal di tap gitu, terus nanti masuk nih datanya. Ya kan, semuanya dalam proses ya, beberapa detik. Nah, itu semua sudah berdasarkan teknologi. Ya. Nah, selain dari e-wallet, bagian dari payment, clearing dan settlement, ada yang namanya payment gateway. Payment gateway secara simpel sebenarnya adalah platform yang melakukan otorisasi Ya. untuk transaksi e-commerce atau transaksi online, transaksi kartu kredit, kartu debit, kartu prepaid, dan e-wallet. Ya. Itu dikumpulkan, diproses dulu oleh payment gateway Ya. untuk merchant itu adalah toko, kemudian baru diteruskan ke bank atau Ya. ke Bank institusi penerbit lainnya, ya. bank penerbit. Jadi baru diteruskan ke bank atau mungkin institusi selain bank sekarang juga ada. Sekarang banyak ya. Jadi perantaranya dan fungsinya payment gateway itu adalah menambahkan security atau keamanan Keamanan untuk bertransaksi. transaksi. Ya, bukan yang di depan putih biru itu ya. iya. Coklat-coklat sekarang. Itu security guard ya. Oh, oke. Ini yang orang yang Iya, keamanan untuk transaksi. sistem, Ya. Misalnya NicePay, Aha. FastPay, Iya. ada PP-nya itu rata-rata banyak sih sekarang. Iya, iya. Jadi udah canggih ya. Canggih banget ya Sakti ya. Jadi sekarang benar-benar teman-teman merasakan kenikmatan ya bertransaksi karena udah ada fintech. Sekarang orang lebih kesusahan kalau ketinggalan handphone dibandingkan ketinggalan dompet. Iya. Karena duitnya ada di handphone Semuanya semua, ada di sini. gitu ya kan. Iya. Jadi sejak pandemi gue udah nggak pernah lo pakai duit cash, pakainya handphone. Cashless ya sekarang. Iya. Oke, itu aja mungkin teman-teman kira-kira Ini baru ini ya introduction. Nah, jadi nanti buat kita akan bahas banyak satu-satu. Suara geluduk tuh. Yuk. Mau hujan. Jemuran bukannya lu jemur. Tapi closing dulu. Kan closing. asin. Oh, oke. Teman-teman, sampai di sini jangan lupa subscribe, Like, share, dan komen di bawah ini. Nanti kita akan jawab secara DM. Udah dulu ya. Soalnya mau angkat jemuran. Buruan. Kalau lagi kepepet butuh uang tutup lubang pasti ingat pinjol. Kalau butuh uang untuk dagang dan tambah modal lalu ingat pinjol. Kalau kau belum nikah tapi belum cukup uang juga ingat pinjol. Kalau nggak ada uang untuk jalan-jalan lo juga mungkin ingat pinjol. Kalau lagi kepepet butuh uang tutup lubang pasti ingat pinjol. Kalau butuh uang untuk dagang dan tambah modal lalu ingat pinjol. Kalau kau belum nikah tapi belum cukup uang juga ingat pinjol. Kalau nggak ada uang untuk jalan-jalan lo juga mungkin ingat pinjol. Hai, saya Sakti. Kalau kamu mau buang sial, pencet tombol subscribe sekarang juga.